Selamat pagi Pak Ya, Manager. selamat pagi Bu. Iya. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat. Oke, terima kasih Pak. Kita sekarang melakukan pendampingan individu yang kelima ya Pak ya. Sudah hampir di penghujungan ini. Sudah lebih banyak yang kita lakukan daripada yang akan kita lakukan ya Pak ya. Menurut Bapak, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan ini Pak? Ya, terima kasih Bu. Terkait dengan kegiatan di 1 bulan terakhir, kami sudah mematangkan dan juga membuat program baru yang berhubungan dengan pencapaian pelajar pemimpin. Ya, jadi di situ kami sudah mematangkan ekstrakurikuler dan juga membuat lagi ekstrakurikuler yang baru yang bisa mampu untuk membangun keberpihakan kepada murid menyangkut kepemilikan suara, kemudian pilihan, dan satu lagi terkait dengan pendidikan daripada pemimpin pembelajaran berupa ekstrakurikuler. Oke, terima kasih Pak atas kemajuan-kemajuan yang Bapak sampaikan sebagai calon guru penggerak, termasuk hal-hal yang baik yang Bapak lakukan dan juga sesuai dengan hasil observasi yang kita amati ya. Nah, sekarang masuk kita ke bagian inti pendampingan. Yang menjadi tujuan khusus pendampingan kita pada saat ini yaitu melakukan diskusi lokakarya kelima dan modul 31 ya Pak ya. Yang kedua, diskusi hasil pemetaan sumber daya. Itu sudah dipelajari di LMC Pak ya. Yang ketiga, refleksi proses pembuatan peta sumber daya. Ya, cek lembar refleksi. Yang keempat, refleksi capaian kompetensi di bulan kelima, ya, dan memotivasi, mengapresiasi capaian daripada Bapak sendiri ya. Nah, itulah yang kita lakukan atau tujuan dari pendampingan pada saat ini. Kemudian yang kedua, kita melakukan diskusi pemetaan sumber daya dengan menggunakan pertanyaan yang saya berikan nanti Pak ya. Apa yang Bapak temukan ketika melakukan proses pemetaan sumber daya itu Pak? Adakah hal-hal yang menarik dan khusus yang ditemukan? Ya, terima kasih Bu. Dengan adanya pemetaan sumber daya ini, lebih lagi kita semakin menyadari bahwa ternyata di sekolah itu banyak hal-hal yang berkembangkan. Pertama sekali itu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Di dalam hal ini memang kami sudah melakukan pemetaannya, yaitu ketersediaan sumber daya yang ada tidaklah menjadi penghalang kalaupun tidak sesuai dengan atau tidak bisa mengimbangi dengan sumber daya yang ada di sekolah lain. Sebagaimana di sekolah kami tersedianya guru bidang studi, sehingga kami bisa lebih mengenali sumber daya aspek manusia itu. Kemudian kami juga masih mengalami keterbatasan di bidang sumber daya bukan manusia, seperti ketersediaan sarana prasarana. Namun yang terpenting di situ adalah bagaimana kami itu untuk meningkatkan atau memaksimalkan penggunaan daripada sumber daya tersebut, sehingga dengan prinsip pemetaan sumber daya ini kami bisa lebih yakin bahwa tidak harus selengkap sekolah lain, tapi seperti Bapak mengatakan, kalau tidak ada rotan akar pun jadi. Tetapi dengan artian di situ bukan berarti kami pun tidak berusaha untuk memaksimalkan pengadaan di hari-hari yang akan datang. Seperti itu. Tadi sudah langsung Bapak jelaskan apa yang sudah berubah ya Pak ya. Yang lebih jelasnya Pak,
secara spesifik, perubahan apa yang Bapak harapkan dapat terjadi di lingkungan sekolah Bapak Iya, setelah mengetahui sumber daya yang ada tersebut? iya, terima kasih. Jadi lebih lagi untuk pemetaan sumber daya ini, kadang kita karena tidak mengenal daripada apa itu sumber daya yang bisa dimanfaatkan, sehingga kita susah untuk memaksimalkan. Setelah kami sudah menggunakan pemetaan sumber daya terhadap keberadaan sekolah kami bisa melakukan pembagian tugas dengan prinsip try, manage, and place. Kemudian kami juga bisa memetakan sumber daya yang ada terhadap apa yang akan kami bangun atau apa yang kami buat di sekolah itu. Apa yang bisa dikerjakan dengan menggunakan alat yang ada, itulah yang bisa kami lakukan sekarang. Oke. Berarti ada lingkungannya, ada juga potensi manusianya ya Pak ya? Iya. Oke. Bagaimana Bapak menggunakan hasil pemetaan yang diperoleh untuk memaksimalkan potensi sekolah itu Pak? Iya. Seperti contoh yang ada di sana itu mesin babaknya kami gunakan. Seandainya kami yang ada hanya parang itu yang kami gunakan. Sebenarnya pemanfaatan sumber daya ini adalah kita diharapkan bisa menyadari bahwa sumber daya baik itu yang sumber daya manusia maupun sumber daya bukan manusia, kita menyadari itu ada dan bisa digunakan, sehingga pemanfaatannya sudah bisa terencana. Seperti itu juga di sekolah. Kalau untuk berkaitan dengan sumber daya manusia, di sekolah kami itu ada guru bahasa Inggris lengkap, guru matematika, guru fisika, guru kimia, guru biologi, ya. Kemudian tidak ada alasan kami tidak bisa berprestasi di bidang akademik. Maka itulah upaya yang bisa kami nilai menjadi hal yang baik yang sudah dipelajari, bagaimana mengenali dan juga memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Oke, terima kasih Pak atas hasil diskusi kita tentang pertanyaan yang pertama, sumber daya Pak ya. Sekarang refleksi proses pembuatan peta sumber daya dengan menggunakan pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana proses Bapak dalam menemukan sumber daya yang ada di sekolah? Proses yang Bapak lakukan. Ya, terima kasih Bu. Proses untuk menemukan sumber daya di sekolah, kita lakukan pemetaannya mulai dari membedakan ataupun mengkelompokkan apa itu yang termasuk sumber daya manusia, apa itu yang termasuk sumber daya bukan manusia. Kemudian sumber daya manusia itu kita kelompokkan lagi, mana itu yang menjadi tenaga pendidik, mana itu tenaga pendidikan. Tenaga pendidik juga kita kelompokkan, mana itu tenaga pendidik yang mata pelajaran inti, mana itu tenaga pendidik yang masuk ke mata pelajaran yang normatif. Nah, kemudian sampai dengan yang di dalam pengelompokan, misalkan itu yang mata pelajaran inti, kita kelompokkan lagi mana itu guru yang bisa sampai yaitu full time mengajar di sekolah, mana yang harus mengajar di sekolah lain tambahan seperti itu. Nah, dengan adanya pengelompokan ini, katakanlah itu terkait dengan sumber daya manusianya, maka kita bisa membangun sebuah komitmen di dalam komunitas itu, apa yang bisa kita buat di dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Seperti itu juga dengan sumber daya bukan manusia, kita kelompokkan dengan mulai dari lingkungannya, kita kelompokkan dengan gedung, kita kelompokkan dengan sarana prasarana, mobiler, ya, perpustakaan, kemudian APK. Dan itu juga kita untuk menyusun pendokumentasiannya, pemanfaatannya, pendokumentasiannya, penentarannya itu akan bisa terbangun dengan adanya pemetaan sumber daya yang ada. Oke, terima kasih Pak ya. Selama melakukan proses penemuan ini, sumber daya ini,
apa saja kendala dan tantangan yang Bapak hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Bapak mengatasinya? Tidak ada masalah, Bu. Sebab Tidak ada tantangannya? tidak ada masalah. Sebab di dalam pemetaan ini kita memang sudah harus punya kompetensi untuk mengenali dan juga apa manfaatnya. Dan ada upaya yang bisa kita buat dalam pengklasifikasian setiap organisasi ya, atau struktur organisasi itu. Kita kelompokkanlah dia sesuai dengan fungsinya, bisa kita kelompokkanlah dia sesuai dengan asal usulnya, bisa berbagai cara kita bisa melakukan kelompokan untuk sumber daya yang ada. Oke, terima kasih Pak ya. Berarti kalau kita sudah tahu caranya berarti nggak ada kendala ya? Iya. Lalu bagaimana perasaan Bapak ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah itu, Pak? Merasa terbantu karena kita dengan materi di LMS tentang pemetaan sumber daya ini, kita merasa terbantu untuk lebih mendalami bagaimana itu tersusunnya evaluasi di sekolah. Karena secara komprehensif di dalam evaluasi di sekolah itu terkait juga itu ketersediaan sumber daya. Maka dengan adanya materi ini kita lebih memahami lebih dalam bagaimana itu sumber daya itu dikelompokkan, dimanfaatkan dan juga dimaksimalkan. Nah, seperti itu. Terkait juga lah dengan pemetaan. Lalu apa pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah itu? Nah, itu tadi pertimbangannya bermacam-macam. Bisa kita mengelompokkannya pertimbangan berdasarkan itu pemanfaatannya, jenis bahannya, sumbernya, kemudian intensitas daripada sumber daya itu. Terutama dia itu sumber daya yang ada berupa manusia maupun bukan manusia, kita melihat dari paradigma positifnya, seperti itu dia. Bukan dari ketidakmampuan alat itu untuk kita manfaatkan, tetapi apa yang bisa kita manfaatkan dari alat itu, dari sumber daya itu. Itulah yang menjadi pola pikir kita untuk lebih bisa memaksimalkan pemanfaatannya. Ya, terima kasih Pak ya. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak temukan dalam proses yang sudah berlangsung, Pak? Ya, untuk sumber daya yang masih belum saya kenali di sekolah itu, padahal itu dimungkinkan bisa untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, ya tetap harus berdasarkan kolaborasi di dalam komunitas kami supaya sumber daya yang belum bisa kami munculkan akan kami munculkan kemudian hari. Oke, terima kasih Pak ya. Jadi selagi masih ada dilihat pasti dimanfaatkan begitu ya Pak ya. Refleksi proses pengambilan yang keempat sekarang, proses pengambilan keputusan dengan menggunakan pertanyaan sebagai berikut. Nah, tadi sudah ada pemetaan sumber daya, kemudian refleksi proses pembuatan peta sumber daya. Sekarang refleksi proses pengambilan keputusan. Ya, ada alur panjang ya. Nah, satu lagi nanti nomor 5, pencapaian kompetensi bulan kelima. Nah, yang keempat sekarang, berdasarkan hasil pemetaan yang Bapak lakukan, bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang Bapak lakukan? Iya, terima kasih. Terkait dengan proses pengambilan keputusan, di sana itu ada tahapan-tahapan perencanaan, kemudian penetapan alur yang akan dicapai, kemudian pemetaan sumber daya yang ada. Maka di dalam pengambilan keputusan itu, pemetaan sumber daya menjadi bagian daripada proses pengambilan keputusan, karena dalam pengambilan keputusan haruslah dikaitkan dengan sumber daya yang ada sebagai tools untuk melakukan
tujuan yang sudah direncanakan. Oke, terima kasih Pak ya. Apa hal yang menurut Bapak masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi ya Pak? Iya, hal-hal semua itu terus harus dikembangkan dan terus dievaluasi, dan sepanjang dia itu berproses, refleksi juga harus secara terstruktur, sehingga program ini terus menjadi bagian daripada budaya di sekolah untuk mencapai kemajuannya. Oke, terima kasih Pak. Lalu apa hal yang menurut Bapak mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Sangat mendukung. Oke. Lalu selanjutnya Pak, adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait murid maupun rekan sejawat Pak? Oh, kalau itu memang bagian daripada perjalanan penugasan. Kalau untuk dilema etika dan juga rujukan moral di dalam menghadapi siswa ataupun rekan kerja, itu hal yang biasa, namun kita harus bisa melihat bahwa di dalam dilema itu yang mana yang bisa kita buat menjadi keberpihakan kepada murid. Itu yang menjadi pokok utama di dalam menghadapi dilema-dilema. Ya, terima kasih Pak ya. Menurut Bapak, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 31 itu Pak? Iya, sudah sesuai. Memang kita upayakan sesuai supaya nampak perubahan yang kita harapkan sesuai dengan keterlibatan kita di dalam LMS ini. Sebelum Bapak mengikuti PGPI ini, apakah memang sudah seperti itu yang Bapak lakukan di sekolah Bapak? Sebenarnya Bu, kalau untuk itu ya karena kita kan sebagai pendidik yang memiliki kompetensi ya, pedagogi, kompetensi sosial, kepribadian, kemudian kompetensi sosial ya. Di situ sebenarnya sudah kita lakukan, namun penajaman terjadi dengan mengikuti program ini. Penajaman dan juga memperdalam itu yang kita rasakan, serta tingkat akurasi daripada kompetensi itu semakin diperdalam dan diperluaslah dengan mengikuti program itu. Oke, terima kasih Pak. Jadi ini juga saya rasa sudah bisa terjawab juga ini tadi. Apa hal yang menurut Bapak yang masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi, berarti bisa dipertajam dulu. Iya, bisa dipertajam. Lalu yang kelima, refleksi pencapaian kompetensi bulan kelima berdasarkan lembar pengecekan mandiri kompetensi pada logokarya kelima hari itu dengan pertanyaan berikut. Apa saja pencapaian Bapak pada pembelajaran bulan ini Pak? Iya, yang sudah saya capai di dalam pembelajaran bulan-bulan terakhir ini itu tadi, yaitu terkait dengan kepemimpinan pembelajar, keterlibatan siswa di dalam menentukan suara, menentukan pilihan, dan juga menjadi pemilik daripada program yang dibangun sekolah. Dalam hal ini sekolah bisa membuka atau mengembangkan program yang bisa berpihak kepada murid berupa intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Di mana di dalam pengembangan ini ada masing-masing spesifikasinya. Intrakurikuler itu mempertajam kompetensi inti daripada siswa, boleh dikatakan itu terkait langsung ataupun berhubungan langsung dengan pengembangan kurikulum di kelas. Kurikuler itu kegiatan yang dibangun untuk siswa yang juga bisa tetap untuk mengembangkan suara, pilihan, dan juga kepemilikannya, yaitu ya menjadi
pendalaman atau pengayaan daripada materi-materi yang ada di sekolah. Tetapi ini pun ada dekatnya dengan intrakurikuler, ada juga di ekstrakurikuler, karena intrakurikulernya memperdalam materi juga, tapi dilakukan secara berkelompok, bukan dalam kelas. Ekstrakurikuler itu dilakukan di luar daripada pembelajaran yang regulernya, tapi dia itu lebih fokus pada pengembangan minat dan bakat. Nah, itulah yang sudah saya pelajari di bulan-bulan terakhir terkait dengan pembelajaran di UT3. Oke, terima kasih Pak, sudah langsung terjawab itu 3 bagian. Karena Bapak sebagai kepala sekolah mungkin tantangan itu tidak seperti guru yang lain yang bisa menghadapi. Contoh ya, ada di dalam pikiran kita untuk melakukan pemetaan, melakukan ini, tidak ada yang menghalangi, langsung kita bisa melakukan semuanya itu karena kita sebagai kepala sekolah ya. Dan juga bagaimana untuk mencapai itu selanjutnya juga bisa Bapak sendiri yang melakukan program tersebut ya. Kita sampailah ke bagian akhir pendampingan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang Bapak berikan pada saat ini. Semoga praktik-praktik baik yang sudah Bapak miliki bisa tetap secara konsisten dilakukan di sekolah Bapak ya, baik di dalam pembelajaran daring atau LMS-nya bisa semua terselesaikan dengan baik. Terima kasih sekali, dan sesuai dengan rencana kita untuk logokarya yang ke-7 nantinya, kalau yang ke-6 itu minggu depan ya, sampai ke logokarya 7 nanti ada produk-produk yang dihasilkan sesuai dengan pekerjaan kita selama 9 bulan ya, atau apa yang sudah kita peroleh itulah nanti kita tunjukkan di sana Pak ya. Sekian dan terima kasih, semangat ya Pak ya. Iya. Oke. Terima kasih.